KPK menduga suap untuk Edi Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Suka gitu ya. Ini kenapa jadi anak buah dibawa-bawa ya? Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edi Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS) ya, seperti jam tangan Rolex, tas LV ini apa ya? Oh, Louis Vuitton. Wih, gila ya. Dan baju Old Navy. Itu 3 merek ya. Gue cuma lihat doang. Belum pernah make. Enggak, takut bawa sial. Kita ingat ya bahwa pulang dari Amerika itulah kemudian rombongan Edi Prabowo ya. Termasuk di rombongan itu ada tenaga ahlinya KSP kalau nggak salah ya. Ali Muhtar Ngabalin, lo ingat ya. Walaupun kemudian dilepas ya. Seru ya tapi kacau guys. Oh ya, jangan lupa juga nih ya, gue ingetin. Menurut KPK ada juga aliran dana hasil korupsi tadi kepada sejumlah perempuan dalam bentuk mobil dan apartemen. Ayo Pak Edi, siapa ini? Ayo. Guys, sore-sore hari Sabtu gini enaknya ngapain ya? Kalau gua sih ngusulin kita ngeteh, ya kan? Karena itu kita ngobrol-ngobrol nih guys. Di Afternoon Tea edisi Sabtu 30 Januari 2021. Kita akan ngobrolin tentang seseorang yang mungkin kangen sama kita semua, malu semua karena jarang banget sekarang kita ajak ngobrol. Kemarin-kemarin kita sibuk ya ngobrolin Juliari Batubara dan teman-temannya yang jadi tersangka di kasus dugaan korupsi Bansos di Kemensos ya. Sekarang kita akan ngobrolin Pak Edi Prabowo, ya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga tersandung kasus korupsi dalam konteks izin ekspor benur. Oke, nah ini ada kabar baru nih ya. Ini masih panas nih, masih hangat. Ini Jumat 29 Januari kemarin ya. Ini dilansir sama Detik News. Judulnya agak-agak berbau sinetron gitu sih. Istrinya diduga terima duit suap ekspor benur. Ini kata Edi Prabowo. Ini kenapa bawa-bawa istri ya? KPK menduga istri Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi, menerima sejumlah uang dalam kasus suap ekspor benih lobster atau benur. Edi Prabowo buka suara terkait dugaan tersebut ya. Pak Edi Prabowo bilang begini, saya yakin dia, maksudnya Iis Rosita Dewi ya, nggak tahu apa-apa. Istri saya kan juga anggota DPR, dia kan punya uang juga. Jadi intinya dia bilang nggak akan lah istrinya ikut-ikut gituan karena dia juga punya uang sendiri dari gajinya sebagai anggota dewan. Kira-kira gitu ya mungkin maksud pernyataan Pak Edi. Ya wajar lah ya suami membela istri itu wajar ya kan, normal. Nah Edi menyebut bahwa uang istrinya itu dikelola oleh stafnya bernama Ainul Fakih yang juga menjadi tersangka kasus ini. Lalu Edi juga menegaskan dia akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ini kata Edi nih. Makanya perlu pembuktian kan? Saya pikir yang Anda juga harus ketahui, saya kan ada di sini, saya nggak lari. Saya akan terus menyampaikan, saya siap menerima konsekuensi apa sebagai seorang menteri. Saya juga tidak bicara apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Tapi sebagai komandan saya bertanggung jawab terhadap kesalahan anak buah saya. Ini gue agak ambigu nih ya nangkap statementnya Pak Edi ya. Apa maksudnya Pak Edi sebenarnya yang salah anak buahnya, terus dia sebagai komandan ketempuhan doang apa gimana, I don't know. Ini tugas KPK lah ya, bukan tugas gue untuk membuktikan. Tapi menarik ya statementnya. Nah guys, seperti diketahui dugaan Iis, ya, tadi istrinya Pak Edi turut menerima uang panas perkara suap benur diungkap oleh KPK. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap seorang saksi bernama Alaik Mubarok. Namanya unik ya. Yang bersangkutan disebut Ali, ini Pak Ali Fikri ya, PLT Jubir KPK, sebagai tenaga ahli Iis. Tenaga ahli sebagai anggota dewan maksudnya, yang juga tercatat sebagai anggota DPR RI. Alaik sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK pada Rabu 27 Januari lalu. Oh jadi masih berjalan ya prosesnya ya. Cuma kok sunyi sepi ya, pemberitaannya jarang. Mungkin kalah seru sama tadi ya cerita Madam Bansos dan seterusnya ya. PLT Jubir KPK, Pak Ali Fikri mengatakan, Alaik Mubarok dikonfirmasi terkait posisi yang bersangkutan sebagai salah satu tenaga ahli dari istri tersangka EP, Edi Prabowo.
yang diduga mengetahui aliran uang yang diterima oleh tersangka EP dan tersangka AM. AM ini Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Edi Prabowo. Namanya ini banget ya, sangat religius ya. Yang kemudian diduga ada penyerahan uang yang diterima oleh istri tersangka EP melalui saksi ini. Ruwet. Dalam perkara ini total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK termasuk Edi Prabowo. Ya, gua nggak baca ini tersangka banyak banget di situ ya. Tadi Edi Prabowo, ada istrinya, ada mantan staf khususnya, ada siapanya lagi gitu ya. Nah dari 7 itu guys, 6 ini dianggap sebagai penerima suap. Ya ada 1 yaitu Suharjito. Suharjito ini direktur PT DPP. Ini dianggap sebagai pemberi suap atau disangka sebagai pemberi suap. Jadi yang ngasih 1, yang terima 6, kira-kira begitu. Nah secara singkat ya ini kronologi atau cerita kasusnya. PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edi Prabowo melalui sejumlah pihak termasuk 2 staf susnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edi Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut 1.800 per ekor. Ngaturnya lumayan canggih ya. Cuman seinget gua ya dalam penelusuran majalah Tempo yang edisi 6 sampai 12 Juli 2020 ya. Pesta benurnya Menteri Edi kalau nggak salah judulnya atau apa gitu. Itu kalau nggak salah banyak banget tuh ya perusahaan-perusahaan yang disebut terkait. Ya nggak tahu ya mungkin masih diselidiki sama KPK ya. Nah guys, KPK menduga suap untuk Edi Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Suka gitu ya. Kenapa jadi anak buah dibawa-bawa ya? Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edi Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat AS ya. Seperti jam tangan Rolex, tas LV ini apa ya? Oh Louis Vuitton, wih gila ya. Dan baju Old Navy. Itu 3 merek ya, gue cuma lihat doang. Belum pernah make. Enggak takut bawa sial. Kita ingat ya bahwa pulang dari Amerika itulah kemudian rombongan Edi Prabowo ya. Termasuk di rombongan itu ada tenaga ahlinya KSP kalau nggak salah ya. Ali Muhtar Ngabalin, lo ingat ya. Walaupun kemudian dilepas ya. Seru ya tapi kacau guys. Oh ya jangan lupa juga nih ya gue ingetin. Menurut KPK ada juga aliran dana hasil korupsi tadi kepada sejumlah perempuan dalam bentuk mobil dan apartemen. Ayo Pak Edi siapa ini ayo. Kenapa gue jadi kayak acara gosip. Bahkan KPK juga menyelidiki dugaan duit korupsi tadi mengalir kemungkinan ya ke partainya Pak Edi. Ya dalam ini Gerindra dan juga ke perusahaan-perusahaan lain yang tadi ya. Jadi bukan cuman ke PT DPP ya. Tapi segala ini masih dugaan ya. Semuanya masih diklarifikasi oleh KPK. Nah tapi sayangnya guys sampai sekarang nih kita belum dengar kabar lebih lanjut ya. Ya mungkin KPK sedang bekerja dalam senyap. Gua nggak tahu ya. Coba mudah-mudahan aja kasus ini juga nggak kemudian jadi senyap sebelum dituntaskan benar-benar oleh KPK. Ya terus terang guys, mau itu bansos ya, korupsi bansos maksud gua, mau itu korupsi izin ekspor benur, yang namanya korupsi ya menurut gua itu selalu membuat hati kita sebagai rakyat miris. Kenapa gua bilang gitu? Gini guys, tahun 99, 98 ya, kita reformasi nih. Lewat reformasi itu guys kita sudah membangun konsensus bahwa kita memilih jalan demokrasi. Ya sependek pemahaman gua harusnya ketika demokrasi itu dilakukan secara substantif ya. Maka yang akan lahir adalah sebuah masyarakat yang tanda kutip sehat ya. Proses bernegaranya itu sehat. Ya kenapa? Karena demokrasi itu kan sistem yang terbuka. Dan dalam demokrasi ya selain transparansi juga adalah pembatasan kekuasaan. Dari pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Nah ini berkorelasi guys dengan korupsi. Ya, ketika sistemnya dibuat transparan, ketika sistemnya dibuat ada pembatasan kekuasaan yang real, yang konkret terhadap kekuasaan penyelenggara negara, itu mestinya peluang untuk terjadinya korupsi itu jadi kecil banget gitu. Artinya dengan logika yang sama, kalau sampai korupsi masih merajalela, artinya 2 hal tadi ya, transparansi dan pembatasan kekuasaan belum berlangsung secara efektif. Artinya juga demokrasi kita belum matang.
Belum menjadi satu demokrasi yang substansial sifatnya, masih sekedar demokrasi elektoral, demokrasi formal, demokrasi prosedural. Nah, kalau benar begitu, gue jadi miris ya. Berarti kita belajarnya nih lama amat ya. Dari tahun berapa? 98 sampai sekarang tahun 2021. Berapa tahun tuh ya? Berapa sih? 20 tahun lebih ya. Gila ya. Kita belajar tuh gak pinter-pinter dalam berdemokrasi. Malah terjadi apa? Terjadi kemunduran. Involusi. Iya gak sih? Ya, seenggak-enggaknya kan misalnya kalau kita lihat setelah Pak Habibie ya sebagai bapak demokrasi gitu ya, mendemokratisasi kita, kemudian ada Gus Dur, Bu Mega. Di masa Pak SBY kita merasakan pertama kalinya kan ya pilpres secara langsung gitu ya. Itu kondisinya menurut gua ya lumayan lah ya, not bad gitu ya. Tapi kemudian terjadi involusi nih. Ada kecenderungan otoritarianisme, kemudian oligarki menguat, ya kan ya, ruang partisipasi publik menyempit, dan tadi akhirnya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara bahkan level menteri ya itu jadi marak ya. Aduh, nggak tahu deh. Ya, kayaknya kita memang masih harus bekerja keras guys supaya ini tidak terus terjadi. Oh ya guys, gue ingetin ya, di change.org itu ada satu petisi. Petisinya ditujukan pada temannya Pak Edi dulu ya di kabinet, yaitu mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Petisinya adalah hukum mati Juliari, koruptor dana bansos COVID-19. Kalau lu setuju dan lu ingin dukung petisi itu, lu bisa ikut tanda tangan dengan masuk ke linknya yang gua akan kasih di kolom komentar. Ya, itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.